Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Safira Febrianti dengan NIM 111240435. Saya dari kelas 4B. Mohon izin kepada Bapak Eki Furkon. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus membaca kembali studi kasus yang ada di pertemuan 13 ini. Jadi, studi kasusnya itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer ke dana daerah atau biasa disebut dengan TKD dengan alasan efisiensi fiskal nasional. Nah, akibatnya pemerintah daerah X mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dan harus menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkiran untuk menutup kekurangan anggaran. Lalu, kebijakan ini itu menimbulkan suatu protes dari masyarakat karena dianggap ini tuh memberatkan. Nah, sementara pemerintah daerah berpendapat bahwa kebijakan pusat telah mengurangi kemampuan daerah dalam menjalankan otonom daerah. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, pada pertanyaan pertama yaitu ada analisis apakah kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), teori yang digunakan. Lalu jelaskan bagaimana hubungan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Lalu yang ketiga, apakah tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah sebagai respon kebijakan pusat dapat dibenarkan secara hukum? Jelaskan berdasarkan asas hukum pemerintahan daerah. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu analisis kebijakan pengurangan TKD terhadap prinsip otonomi daerah. Jadi kebijakan pengurangan transfer ke dana daerah pada dasarnya dapat dibenarkan dalam sistem NKRI karena Indonesia itu menganut negara kesatuan, sehingga pemerintah pusat ini tetap memiliki kewenangan mengatur kebijakan fiskal nasional. Namun jika pengurangan tersebut terlalu besar sehingga menghambat pelayanan publik dan kemampuan daerah dalam menjalankan urusan otonomi, maka kebijakan itu bisa dianggap kurang sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, teori yang digunakannya ini ada dua, yaitu yang pertama teori desentralisasi, lalu yang kedua ada teori negara kesatuan. Yang teori desentralisasi ini yaitu melimpahkan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah agar daerah ini mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, kalau untuk teori negara kesatuan yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal. Nah, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat ini memiliki kewenangan mengatur kebijakan keuangan nasional termasuk pembagian TKD. Sementara pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola anggaran daerah, menggali pendapat daerah, dan membiayai kebutuhan masyarakat melalui APBD. Nah, keduanya ini bersifat koordinatif dan saling menguntungkan, yang dimana pusat itu memberikan dana transfer dan pengawasan, lalu daerah ini melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, itu dia tadi jawaban nomor 2. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Nah, yang pertanyaan itu kan tadi pada intinya apakah kenaikan pajak daerah ini bisa dibenarkan atau tidak secara hukum. Nah, kalau melakukan tindakan pemerintah daerah
kenaikan pajak daerah pada prinsipnya dapat dibenarkan kalau secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Perda yang berlaku. Nah, namun kebijakan tersebut itu harus kayak tetap memperhatikan asas-asas pemerintahan daerah seperti kayak asas kepentingan hukum, asas keadilan, dan asas efisiensi dan akuntabilitas, yang dimana asas kepentingan umum itu yaitu tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan. Lalu asas keadilan ini, pajak itu harus proporsional dan wajar. Jadi kayak naiknya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu. Lalu yang ketiga yang tadi itu ada asas efisiensi dan akuntabilitas, agar pengguna pajak ini benar-benar untuk kepentingan daerah dan pelayanan publik. Nah, itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.